nyebutnya apa mas? Once. 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 Itu basa ngendi mas? Basa Kudus, basa Jawa. Aslinya pipo itu basa Jawane once. Once. Pipa rokok once. Kalau nek pipa tembakau itu jenenge cangklong. Oke. Basa Jawa juga cangklong. Cangklong juga. Nah jenengan gawe once sama cangklong itu banyak mana? Lebih banyak, saya lebih sukanya cangklong bikinnya karena tingkat kesulitannya lebih tinggi, terus lebih artistik. Secara fungsional lebih suka once karena once buat ngerokok praktis. Artinya lebih banyak di kafenya once, tapi secara tingkat kerumitan lebih mengasihkan cangklong. Oke, rodo balik ke cerita-cerita awal. Kenapa bikin kayak gini dan awal mulanya bagaimana? Ceritain mas. Awalnya ada gejala keresahan dalam diri saya. Dilalah mendekati pandemi. Saya tidak tahu itu seperti apa, kok saya kepingin bikin sambungan merokok tapi disambung. Tangan nggak panas, nggak bau. Ya, tanganku bau setiap kali udut seperti ini ya. Udut ini bau. Saya butuh pegangan sing tidak berdampak tangan saya bau. Katanya ketika dicium tangan oleh anak saya, bau ya, ngambur rokok, gak enak. Nah, mungkin simpel itu terus membuat saya resah. Ya awalnya dari itu, salah satunya. Terus di sisi lain juga, kebetulan saya kerja di SKT ya, rokok kretek. Biasanya kalau rokok kretek itu kalau di ekor kurang rapat, ada rontok di mulut, dan itu kurang nyaman. Bahkan pernah saya mencoba blebet di rokok kretek itu masih kurang nyaman, malah rasanya jadi tidak enak. Nah, di sisi lain juga ketika nggak pakai once itu sampai rokok pada tengah, nyala bara api yang di tengah ini terasa panas di tangan. Kalau di kretek juga sama, cuman lebih ke filternya yang terasa panas. Setelah saya pakai once lebih hemat merokoknya, karena sampai pada habis itu. Sampai mentok. Mentok, saya kerasa adem. Jadi kok lihat orang kok pakai once asik ya. Terus saya coba bikin. Ya awal-awal memang nggak jadi, bocor, nggak bisa tembus lubang, ya macam-macam. Tapi akhirnya setelah satu berhasil, asik ternyata. Awal itu yang saya coba kayunya kayu lokalan asal-asalan. Diudut gak enak, panas. Terus mencoba browsing Google, jenis-jenis kayu apa sih? Itu stigi. Saya mencoba stigi. Saya coba juga agak lumayan. Jenis pohon apa? Stigi. Stigi itu jenis pohon peneduh, juga pohon apa ya? Biasanya tumbuhnya ada dua jenis, stigi gunung sama stigi laut. Nah, stigi laut itu biasanya yang sini paling banyak itu terkenalnya di Karimun. Dan itu yang paling terkenal stigi itu paling hebat itu di sana, di Karimun. Bahkan ada mitos menyatakan bahwa
kalau bawa kayu stigi dari Karimun yang tumbuh di salah satu punden, ada punden sana. Nek nggowo iki praune iso kelep jarine ngono. Apa kelebihan stigi itu Ini stigi ini. untuk pipa atau once itu? Sing jelas awet. Jelas awet, kayunya kuat. Yang notabene dulu itu kan dipakai untuk bantalan rel kereta. Dan memang kuat, keras. Oh, kayu besi itu ya? Ya, Stigi itu kayu stigi besi. itu kayu besi, bukan trem besi ya. Iya. Terus kalau di stigi gunung itu, nah perbedaan antara stigi gunung sama stigi laut. Kalau gunung itu tingkat kekerasannya masih kalah sama yang di laut. Kenapa punya skill kayak gini nih? Maksudnya ulet untuk rajin juga gawe kreasi kayak gini, ono basic referensi apa? Tidak tahu. Otodidak ya. Mungkin karena saya suka berkarya, berkarya apapun karya itu. Sing berbau keindahan saya suka. Apapun, walaupun keindahan itu dalam wujud pandangan maupun pendengaran maupun rasa, saya suka. Entah karena itu mungkin karena itu saraf tangan ujuk-ujuk iso kaya ngene, iki kok kurang piye, terus lekukane kurang piye kok iki kurang sithik, sampai akhirnya ini juga kebablasan bolong. Ya karena memang di saat gawe tak sawang kurang lekuk sithik, tak grendo lagi. Loh, kok bolong malah. Ternyata sudah sampai pada lubang yang dalam. Ya. Terlalu dalam menggali. Berapa bikin kadang-kadang dari 10 yang bikin yang gagal berapa? Paling 1 lah ya. Sebenarnya tidak ada yang gagal. Karena seperti ini ya. Ini penting ini. Berarti setiap bikin itu praktis kita bisa bilang tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Karena setiap kali ada kesalahan, bisa saya benahi. Bisa dibenahi. Karena tahu yang dibuat. Jadi mungkin bisa menjadi pelajaran pekerjaan ya. Kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan dan terjadi kesalahan, karena kesalahan itu kan kita tidak tahu kok bisa berakibat salah. Dan itu seketika itu menjadi pelajaran untuk kita benahi. Oh, karena sebelumnya saya ini. Akhirnya menjadi pelajaran untuk evaluasi ke depan. Kalau soal pipa yang beredar gitu, menurut Mas Sugeng, ini pipa yang baik itu yang bagaimana? Baik yang karya sendiri maupun yang jenengan lihat. Baik secara fungsi atau bentuk. Ini bentuknya seperti ini. Kalau saya cara ergonomi ya, lebih ke ergonomi. Kalau saya megangnya ini, jadi saya bikin kenapa sambungannya itu untuk berarti yang di atas ini. Ini karena pada saat saya megang itu seperti ini. Ergonomis betul. Ergonomi. Ilmunya ergonomis juga. Ya. Ergonomi. Jadi asik. Megang ini asik. Ini megang seperti ini kan asik. Ini juga untuk tumpuan jari tengah, ini jempol. Ini juga iya. Artinya begitu dipegang tangan, plek langsung enak. Tidak memperberat. Ya. Ini juga bentuknya sama. Ini kenapa terus saya bikin seperti ini, karena ini atas, ini bawah. Makanya enak, ini pas lekukan ini masuk di ibu jari. Nyekelnya gini ki enak. Ya, ekonomis betul. Nek ngene, nyekel. Wah, enak. Artinya kemudian itu bisa menentukan mana atas, mana bawah, mana samping, ya, langsung ya. Berdasarkan bentuk itu ya. Sama halnya membuat bonsai.
bonsai itu kan ada tampilan depan. Oke. Tampilan depan, terus untuk di muka ini bentuknya seperti apa ini akan ditampilkan muka ini. Itu menyesuaikan si pembuat. Karena ya ini saya buat seperti ini bukan untuk dikonsumsi orang banyak, hanya untuk saya. Terserah orang mau menilai saya seperti apa ya monggo. Tapi ini baik buat saya. Pertanggungjawabannya ya untuk saya sendiri. Kalau Seperti ngomong itu. tadi fungsi dan menilai baik itu, fungsi dan bentuk ya. Ya. Secara bentuk bagaimana? Yang baik itu. Nah, saya pertama yang saya lakukan adalah berdasarkan fungsi dulu. Fungsi itu saya ngerokoknya itu rokok jenis yang seperti ini. Artinya ukuran lubang juga saya sesuaikan dengan yang ini. Ini kretek juga bisa masuk. Tetapi untuk rokok yang slim tidak bisa. Tapi saya juga ada yang buat untuk dua jenis rokok bisa masuk. Jadi yang paling dalam itu lubangnya lebih kecil. Untuk yang slim. Yang di atas ini yang gede. Itu sudah masuk dulu. Terus yang kedua posisi pegangan. Ini kan berdasarkan fungsi. Posisi pegangan, terus jenis ini kayu. Karena saya mencoba sebelum saya bikin untuk diri saya sendiri itu jenis kayu macam-macam saya bikin. Kayu jati ya semua, hampir semua. Dan saya menemukan jodoh ya. Ini ternyata kayu merah ini yang cocok sama ebony. Ada 3 jenis ini. Merah, ebony sama stigi. Kayu merah itu apa bahasa? Raja merah. Ya, enggak tahu. Bahasa Latin ana sing brosir sih. Tapi orang-orang menyebutnya kayu merah. Kayu merah. Bukan angsana ya? Bukan. Angsana itu setara dengan amboina. Amboina itu yang tadi, sing cangklong itu. Amboina itu Sambil ditunjukin ya? Nah, ini yang dimaksud amboina. Semarga sama angsana. Tetapi beda. Amboina itu ternyata dulu pernah ada teman komunitas cangklong. Dia ikut kontes cangklong internasional. Yang terkenal itu kan Itali. Pakai kayu apa itu namanya, lupa. Masih kalah sama ini. Amboina ini. Dan itu yang adanya cuma di Indonesia. Ini ada di Papua sama di Kalimantan. Amboina. Terus kayu hitam ini juga iya. Ini kayu hitam. Ini kayu hitam. Ebony. Nah, ini sangat keras. Sangat keras, masuk golongan 10 besar kayu terkeras di dunia. Ebony. Yang dipakai gitar itu. Stang gitar sing tipis, sing di atas dan grip. Ini kayu ini. Ini mentai ini. Ini mentai ini karena sudah terpoles, sudah finishing. Ini juga yang hitam-hitam ini ebony. Ini juga ebony. Oh, saya pikir tadi beli sudah jadi gitu, tinggal Bikin. pasang. Oh, dari kayu semua dan Kayu dibikin semua. ini. Dan ini kelingnya juga bikin Kayu juga. kabel. Oh, kabel. Oke. Jerone kabel. Elemen. Oke. Kabel iki lho. Tak kuliti tak gepengi. Jadinya seperti itu. Ini pun dalamnya kan acak-acak kan karena bikin manual tangan. Setiap satu itu bikinnya berapa lama ya, sampai jadi finish katakanlah? Saya agak ngejar target, enggak ngejar. Ini kan untuk karena di Delala pas pada saat saya masuk cocok dalam satu beberapa jenis kayu yang cocok, terus lebih serius bikin. Nah pada saat serius bikin itu di masa pandemi. Paling katakanlah range-nya 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulanan, yang terpendek sama terlama berapa? Yang pernah buat sehari Sehari bisa jadi satu ya, satu. tapi once. Oke.
Nek cangklong nggak bisa. Paling lama sampai berapa? Seminggu, 2 minggu. Oh, dan itu tiap hari ya? Nyicil setiap hari ya? Nek pas kepengen gitu. Lagi mood. Kalau ndak mood ya. Biasanya kalau ndak mood itu pas stok rokok habis. Sama tanggal muda. Karena ndak tahu ya. Merokok ini membuat saya lebih rileks, lebih apa? Terus saja nih ada jenis kayu ini sama kayu yang lain itu mempengaruhi rasa merokok nggak? Pengaruh. Gimana nih? Bisa dijelaskan? Saya ndak tahu apakah seperti apa. Ini contohnya kayu merah. Ini waktu saya ngebor, karakter kayu ini tembus cahaya. Apanya? Kayunya saya tak cipokno. Oh, oke. Kita lah. Ya, kan. Ada pancaran ini dong. Ini tembus. Meskipun padat dia ya. Oh ini kita. Ya. Betul. Meskipun padat. Nah, ini pada saat ngebor kan panas ya. Raja merah. Kayu merah, terkenalnya kayu merah. Pada saat dibor itu kan gesekan yang panas. Grenjengnya ini, grenjeng bornya itu kayak ini gula kalau lembab, rada gembel, lembut gembel. Serbuknya. Iya. Tapi setelah dingin keras. Gembelnya keras di remuk gini tidak bisa. Ini ya aneh ini, unik. Ini mudah pecah. Kalau kebenturan ini tak belebet solasi karena pecah, jatuh. Tadinya ini bentuknya kayak ini. Tapi karena jatuh pecah. Cuman disapan untuk dihisap rokok paling enak ini. Paling enak menurut saya. Ya. Ini nomor 1 ini, nomor 2-nya ini. Stigi ini yang enak. Saya tidak tahu, stigi yang lain tidak enak. Ini enak. Makin tua mungkin ya. Ya, ternyata galeh. Ini galeh. Ya, intinya pohon. Galeh kan intinya pohon ya. Apa ya? Atau dakernya ya. Kayu yang bagian tengah. Yang sudah jadi fosil, tetapi masih di dalam pohon itu. Ini kan, ini waktu saya ini dikasih, kebetulan ini memang kayu ini akar dulu. Akar saya dikasih sama juru kunci Karimun, juru kunci apa sih? Makam itu, makam sing sakral itu. Waktu ini sang lubangi ini tuh karena menyesuaikan ini, tak gerak-gerak itu ketek tak jajah keluar itu serbuk kok kocok di dalam ini. Ternyata sudah menyerupai kaca. Karena mengeras ya kayak fosil ya. Mungkin kristal ya. Udah, kristal kayu. Lelehan mungkin namanya ya, getahnya. Terus keluar. Sampai di sini. Ini kan apa? Ada cabang di sini. Sempal ini. Terus ini tak potong. Ini ternyata sudah lubang alami. Sudah berlubang alami. Terus ini saya tutup. Saya coba tiup tembus. Terus saya coba untuk tahu bahwa ini lubang apa enggak, bocor apa enggak. Terus saya tiup pakai asap rokok. Sini bocor. Banyak bocor, sini bocor. Ini makanya ini gilap karena saya tempel lem. Terus ini saya lubangi sesuai ukuran rokok.
tinggal di bawahnya ini saya ngebor cuman sini tak, yang ini lubang alami, tembus ke sini, simple ya. Dan paling seneng ini persis oasis. Iya, monumen kretek. Monumen kretek. Adem, ini adem. Yang pertama ini, yang kedua ini juga Amboina. Amboina ini kan ada dua, tidak tahu ini kok bisa muncul warna seperti ini, ya keras. Ini belum finishing ya? Atau memang finishnya begitu? Ini rencana mau saya finishing, tapi kok asiknya nih ya, apiknya nih ya, malah klasik nih. Ya, di finishing kan jadinya seperti ini. Pendul-pendul ini kayu apa ya? Kopi. Oh ya kopi tadi ya. Kopi, kayu kopi. Betul. Itu rasanya kurang atau nah, secara bentuk sih artistik ya? Artistik. Tapi rasanya gak enak. Gak tahu ini. Kalau yang materi kayu yang paling sulit dibuat atau dibentuk gitu, kayu apa yang paling ini susah? ebony, keras. Karena kerasnya ya? Keras. Saya bentuk ini aja, bikin ini ya. Bikin ini mungkin bisa 2 hari ya. Bikin ininya tak 2 hari yang bentuk seperti ini. Ini 2 harian. Ini kalau lagi keras. Kalau ngerjain itu yang bikin gitu dan sebagainya, bahkan ngelus finishing isi gitu. Aku pengen tahu pengalamannya, apa asiknya ketika mengerjakan itu? Pertama dari bahan mentah ya. Bahan mentah itu kan saya bikin yang panjangnya seberapa gitu. Saya pernah bikin yang panjangnya segini juga ada pernah. Terus yang pendek juga pernah. Pipo setengah meter nanti? Ada. Di multifungsi. Juga pipo juga untuk baseball, kasti, montong maling. Dan itu saya taruh di kendaraan. Tuh. Jogo-jogo. Nah itu pas bikin apa yang paling buat jadi yang enjoy? Apa ya? Menikmati sih. Menikmati ya. Jadi apa? Terus jadi masuk ke tahap karena kan mulai. Jadi kan ibu kan mesti ada mood dulu ya, artinya psikis yang enak untuk artinya tidak dalam kondisi yang lagi gitu. Iya. Memang menyediakan waktu. Jadi, biasanya tuh kalau lihat bahan, terus bahannya asik, itu mood muncul. Bahannya kok iki kayunya unik ya. Digawe pipo kaya apa dadine ya. Terus buat. Nah, motivasi untuk istiqomah sampai jadi itu karena penasaran. Engko dadine kaya apa. Setelah dibikin. Bahkan artinya ketika membuat itu pun sejak awal belum tahu nanti bentuk akhirnya ya. Belum tahu. Artinya ngikutin kayunya. Nah, setelah jadi kok malah melebihi seperti yang dibayangkan. Nah, ini wah sungguh-sungguh seperti ini melebihi seperti yang saya bayangkan. Karena ini bahannya sebenarnya itu sisa-sisa ini. Ada bahan nanggung. Mau bikin once gak cukup. Mau dibuang emane-emane. Makanya ini sampai tepi ini tepi. Ya digawe waduh kurang sithik alah iseng. Segawe dadekno eman-eman kayu apik. Setelah jadi kok malah paling bagus daripada yang lain dibanding sama yang ini. Saya lebih suka yang ini. Dari pegangan juga ergonominya juga enak ini.
Oh, enak. Ya, ya. Tapi ini kesannya lebih mewah ya. Lux gitu apa ya? Ya lebih elegan. Ya. Kalau ini lebih handsome. buluk. Tapi ya nyeninya begitu toh. Handsome. Dia punya karakter begitu toh. Karena nggak bisa dibuat kayak gini mungkin malah wagu gitu ya. Wagu. Oh, oke. Ya, unik nih. Ini terus dari saya bikin dua ini, saya mendapat pelajaran di sini. Pelajarannya adalah tidak memandang sepele sesuatu yang dianggap tidak berguna. Karena ini sebelumnya kan saya anggap tidak berguna, daripada dibuang eman-eman, tak gawe lah. Paling sempatnya jadi caklong. Tetapi ketika sudah jadi seperti ini kok malah hasilnya melebihi dari yang ini. Kalau saya menilai selera saya, ini lebih bagus daripada ini. Walaupun secara finishing ini sudah finishing, ini belum sebenarnya, tapi sudah keren ini. Pegangan ini ya juga kurang serak sih. Ini enak ini, enak diuntar-untir ini enak. Ini untar-untir ini susah, malah ini enak. Sekarang kalau bicara soal apa ya, tadi bikin. Setelah jadi terus diapain? Langsung coba. Enggak, maksudnya setelah punya koleksi 1, 2, 3 dan setelah mencoba sudah oke lah, artinya siap pakai begitu. Ya kumpulin aja. Dikumpulin aja. Tidak ada niat untuk dijual atau Awalnya ya, syukur-syukur ini bisa menghasilkan. Awalnya ya, tapi ternyata mungkin saya karena orangnya nggak tahu ya, ada orang tertarik diminta ya tak kasih. Bahkan ada teman baik juga dibeli malah saya tidak mau, malah tak kasih. karena mengapa itu menjadi apa ya? Kan proses pembuatannya sulit gitu. Kenapa hanya kemudian diberikan saja gitu, ada motif? Karena dia suka. Gitu. Saya sangat merasa dihargai ketika apa yang saya lakukan, apa yang saya buat itu membuat orang lain bahagia. Itu tidak bisa dinilai dengan uang. Syukur-syukur malah dipakai terus, malah dia selalu pakai itu, malah saya merasa tersanjung. Ternyata dia sangat menghargai terhadap karya saya. Itu saja, nggak ada niatan untuk ini untuk orang, enggak. Bahkan pengen takdol ini kan sampai Bagus gitu. takdol kayu piro ya, coba gitu. Ya karena dari dulu saya suka seduluran dengan siapapun, bahkan dengan apapun, makhluk apapun saya suka saya sedulur. Bahkan sama tumbuhan pun saya menyayangi mereka. Pernah satu ketika itu termasuk hewan di sekeliling saya, karena ini pun kan dari tumbuhan juga. Jujur, orang banyak mengatakan bahwa once itu yang paling enak itu, yang terkenal itu dari gading Atau ikan duyung juga. ya. Ikan duyung saya pernah coba bikin, tapi nggak enak. Itu pun karena dikasih, aku dibahan gitu. Aduh, tak coba bikin, nggak enak. Selain nggak enak juga saya pikir lebih pada apa ya, kalau hewan barangkali ya kita kepingin menghormati konservasi juga. Ya, kalau kayu itu kan Justru dimanfaatkan ketika iya, tidak berguna. justru itu seperti itu. Kayak ini kan memang sudah tidak berguna. Ini pun saya waktu beli bahan kayu ini cari bahan sing memang pohonnya mati. Ya. Bukan karena dipotong, masih hidup dipotong, enggak.
sudah mati karena yang sudah galeh itu, sing galeh. Artinya ini semangat konservasi lingkungannya juga ada kan? Ya, basicnya saya juga pecinta alam sih. Jadi mencintai lingkungan. Terus soal pengerjaan di tengah tadi yang cerita ini kan kerja di kantor juga di SKP gitu. Waktunya kapan mengerjakan ini? Kadang malam, kadang pulang kerja, pulang sore gitu. Jadi kalau ada waktu lah, ini kan untuk mengisi waktu. Ada target juga ya. Tidak ada target. Yang juga nungguin juga. Iya. Ya? Karena memang sak aku dewi. Daripada mengisi waktu senggang dengan sesuatu yang tidak baik, mendingan seperti ini, menghasilkan untuk diri saya sendiri. Ya. Dan ini kan kerjaan kreatif, karya berkarya. Ini waktu ini kan saya bikin ini terus saya pakai. Sebenarnya juga nyangklong ini tidak sama seperti merokok. Nek merokok itu kan masuk ke paru-paru. Kalau nyangklong enggak, hanya dikumur keluar hidung gitu. Sama cerutu, sama persis. Dan kenikmatannya itu sebenarnya lebih dahsyat di ini, karena bisa merasakan tembakau murni. Jenis tembakunya juga tidak sama tembakau rokok atau tembakau. Memang ada khusus tembakau cangklong ini, tembakau murni. Nah, karena saya waktu begitu terus habis pakai tak salah kayak gini, rontok tembakonya ini. Terus kebetulan jadi tempat ya. Boleh nih, misalnya dibikin lagi ada yang lebih bagus lagi, maksudnya kayu yang lain begitu, terus dudukannya ini PT Jarum gitu. Hanya untuk view, penghias meja. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir. Aku pengen insight nih, nilai atau apa, pengalaman atau pelajaran apa yang menjadi setelah semedi dengan membuat karya itu kan kita anggap kontemplasi lah gitu. Ya. Itu dapat pelajaran apa saja untuk proses ini, Mas? Ya, tidak memandang sepele sesuatu yang dianggap sepele. Jangan dianggap murahan terhadap sesuatu yang dianggap sampah. Karena sampah sendiri pun akan nilainya jauh lebih tinggi dibanding yang tidak sampah. Karena kalau tidak ada sampah, berarti tidak ada bersih. Itu saja sih. Kalau ada teman-teman dari majalah WKD yang baca gitu, pengen gimana? Boleh? Boleh. Ya ini salah yang saya punya ini, yang kalau memang mau tidak apa-apa. Tapi ya maunya bukan karena ingin terus tangguh koleksi, iya. Enggak. Tapi benar-benar mau, benar-benar butuh. Artinya memang boleh nggak disimpulkan bahwa once atau cangklong yang menjadi diminta itu memang jodohnya dia gitu ya? Ya, mungkin rezekinya dia. Itu saja sih. Banyak ini teman-teman cerutu banyak sing bahkan ada yang ngasih amplopan terus tak kembalikan. Ada pelajaran lagi di situ. Saya bilang, saya belajar ikhlas loh ini ya. Terus dibalas dengan kalimat, ikhlas itu akan menjadi sempurna kalau di antara penerima dan pemberi itu sama-sama ikhlas. Nah itu baru terus saya terima. Ternyata untuk menjadi ikhlas itu sangat tidak mudah.
harus belen ternyata. Usia sekarang berapa, Mas? 49, 49. Anak? anak 3. Sudah berapa tahun yang mencari? Mulai tahun 2000, mulai tahun 2000, 20 tahun. 20 tahun. Sudah senior. Belum. Rokoknya senior. Rokoknya senior. Pertanyaan terakhir, Mas, apa harapan jenengan dengan membuat ini atau apa kepengen share tentang motivasi kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja kita di seluruh Indonesia ini? Berikan yang terbaik terhadap apa yang kita perbuat. Karena pada prinsipnya apa yang kita perbuat itu sang penguasa yang menilai, sang penguasa yang itu sang pencipta. Manusia tidak bisa menilai secara real, secara hakiki, tetapi hanya sang pencipta yang hanya bisa menilai dan memberikan apresiasi. Memang lewat manusia. Apapun yang terjadi ya, yang saya lakukan selalu yang terbaik untuk perusahaan ini. Artinya teman-teman selalu memberi yang terbaik, berusaha memberi yang terbaik di bidang apapun. Di bidang apapun. Ya. Walaupun sesulit apapun, walaupun sesepele apapun. Karena hal yang sepele itu kan sangat mudah untuk diselesaikan. Apalagi kalau kita senang dalam menyelesaikan. Karena dari pengalaman bikin ini, sesuatu yang berat, yang sangat-sangat berat bisa saya selesaikan. Apalagi yang sepele. Artinya juga nanti kalau misalnya merasa menjadi orang yang tidak berguna dan tidak memberi yang terbaik, malah dijadikan kunci. Sebenarnya tidak ada yang tidak berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Semua berguna. Merasa jadi galeh gitu kan, terus jadi jenengan pegang jenengan jadi once. Menganggap dirinya sampah. Ya, maturun ya Mas. Mau ada yang ditambahkan? Oke, terakhir jagelan nih. Jadi jangan sampai jadikan ketemu tadi ini ketemu jadi kunci. Saya merasa tidak berguna, tidak